Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang, dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang, dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang, dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Bagi rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salereh Aye, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini.
Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palambayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga, karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke, baik. Rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, sudah 10 hari ya, dari tanggal 27 November sampai hari ini, itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian, dan kondisi cuaca yang terus berubah, kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis, sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan, daripada memakan mie instan, masyarakat tetap memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salareaya, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat, sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan salaf dan obat-obatan. Seperti itu, rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Apa tuh Waktu ya. Udah mulai gatal-gatal Bu, makan telur. Makan telur. Terus apa lagi? Makan obat. Gara-gara katanya ke sini kalau apa lagi nih? Berapa dulu balik? Allahu Akbar. Buat jamur atau buat gatal? Soalnya
Ini dari rumah. Keluhan masyarakat di sini terdampak. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya. Jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Fatwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek udah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalamannya ya, rata-rata pasien kayaknya trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa dapat data warga yang kita periksa di kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 12 pasien. Berarti ini posko ini mobile, pindah-pindah. Kebetulan memang kita bukan di tempat, jadi kemarin di seberang air juga ada beberapa, jadi hari kedua ini kita disiap mobile. Kalau untuk obat-obatan kita bagaimana sih? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit Indonesia difasilitasi dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan kita memberikan posisi ini? Kapan? Kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan tunggu akan ada bergilir mungkin per 2 hari ya selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas jadi 2 hari selama 10 hari sampai mungkin status ya darurat selesai, jadi mencoba gantian. Nama lengkap Pasal Dr. Siti Aryani ya, Siti Aryani, SPDSP dari Rumah Sakit Dr. M. Jakarta. Lagi tenggorokan. Sudah berapa lama itu? Baru ini Pak, baru masalah ini lah. Sejak gempa ini Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang gempa. Tidurnya gimana selama ini Pak? Kalau kami di sana nggak apa-apa, cuman saudara yang di sini itu yang patah-patah ada. Sama Ibu Darmayati, kalau keluarga yang kena Indrayani, Revi masih di Tugu Basong Pak. Tapi ketemu ya, udah selamat ya? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Apa yang dikasih sama dokter tadi Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Oh. Masih Tadi menunggu. periksa tensi sama alergi. Sama alergi Pak. Oh, alergi apa Bu? Alergi yang kan kita sekarang kan banyak makan telur Pak ya. Cuman itu yang ada sembako kita, jadi itu lah. Padahal ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita gini kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang, dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang, dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang, dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak.
Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak. Waktu ya. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Bagi rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salereh Aye, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini. Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palembayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga
alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke, baik. Rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, sudah 10 hari ya, dari tanggal 27 November sampai hari ini, itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian dan kondisi cuaca yang terus berubah, kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan, daripada memakan mie instan, masyarakat tetap memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salaria, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat. Sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan falaf dan obat-obatan. Seperti itu, rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Apa tuh waktu ya udah mulai ganti Bu makan telur. Makan telur. Terus apa lagi? Makan obat. Apa lagi nih? 200 balik. Allah. Buat jamu sama berjasa. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya. Jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Takwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek udah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalaman ya rata-rata pasien trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa dapat data warga yang kita periksa? Kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 10-12 pasien. Berarti ini posko ini mobile, tidak pindah? Kebetulan memang kita bergantian tempat. Jadi kemarin di seberang air itu ada beberapa. Jadi hari kedua ini kita dipilih mobile.
Kalau untuk stok obat-obatan kita bagaimana sih? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit Indonesia difasilitasi, dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan kita memberikan proses ini? Kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan itu akan ada bergilir mungkin per 2 hari ya selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas jadi 2 hari selama 10 hari sampai mungkin status ya kalau darurat selesai, jadi kita gantian gitu. Nama lengkap maka Dr. Putri Aryani ya, Putri Aryani. Dr. Putri Aryani SPDP dari Rumah Sakit Dr. M. Janjung Padang. Alergi tenggorokan. Berapa lama itu? Baru ini Pak, baru masalah inilah. Sejak gempa ini Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang ini Pak. Tidurnya gimana selama ini Pak? Kalau kami di sana nggak apa-apa Pak. Cuman saudara yang di sini itu yang patah-patah ada. Sama Ibu Darmayati. Kalau keluarga yang kena Indraya ini Repi masih di Tugu Basmo Pak. Tapi ketemu ya, udah selamat ya? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Apa yang dikasih sama dokter tadi Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Masih menunggu. Periksa tensi sama alergi. Sama alergi. Oh, alergi apa Bu? Alergi yang kan kita sekarang kan banyak makan telur Pak ya. Cuman itu ya ada sembako kita. Jadi itu lah. Padahal ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita sini kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang, dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang, dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang, dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak.
Waktu ya. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Bagi rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam, rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salareh Aye, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini. Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palembayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke, baik. Rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, sudah 10 hari ya, dari tanggal 27 November sampai hari ini,
itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian dan kondisi cuaca yang terus berubah. Kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan, daripada memakan mie instan, masyarakat tetap memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salaryaya, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat. Sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan salaf dan obat-obatan. Seperti itu rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Ahmad Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Apa keluhan itu Pak itu? Batuk ya. Udah mulai gatal-gatal Bu, makan telur. Langsung makan telur. Terus apa lagi? Makan obat. Jadi dia lancar. Kadang-kadang katanya mata kiri, apa lagi nih? Surat biru balik. Allah. Buat jamu sama berjasa. Ini di rumah. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya. Jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Takwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek udah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalaman yang rata-rata pasien kayaknya trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa data keluarga yang kita periksa di? Kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 10-12 pasien. Berarti ini posko dokter ini mobile, pindah-pindah? Kebetulan memang kita sudah di tempat. Ini kemarin di seberang air itu ada beberapa. Jadi cuma hari kedua ini kita disiap mobile. Kalau untuk stok obat-obatan kita bagaimana sudah? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit Indonesia difasilitasi dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan Bu kita memberikan posko seperti ini? Kapan? Kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan itu akan ada bergilir mungkin per 2 hari ya selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas. Jadi
dua hari selama 10 hari sampai mungkin status ya darurat dah selesai, jadi kita gantian gitu. Nama lengkap Maka Dr. Suti Aryani ya, Suti Aryani. Dr. Suti Aryani, SPDP dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Alergi tenggorokan. Berapa lama itu? Baru ini Pak, baru masalah ini lah. Sejak gempa ini. Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang masih Pak. Tidurnya gimana selama ini Pak? Kalau kami di sana nggak apa-apa. Cuman saudara yang di sini itu yang patah-patah ada Pak. Sama Ibu Darmayati. Kalau keluarga yang kena Indrayani, Refi masih di Tugu Basong Pak. Tapi ketemu ya, udah selamat ya? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Apa yang dikasih sama dokter tadi Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Oh. Masih Tadi menunggu. periksa tensi sama alergi. alergi. Oh, alergi apa Bu? Alergi kan kita sekarang kan banyak makan telur Pak ya. Cuman itu yang ada cuma kok kita. Jadi itu lah. Padahal ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita sini kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang, dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang, dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang, dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak.
Ya. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Bagi rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salareh Aye, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini. Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palembayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke, baik. Rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, sudah 10 hari ya. Dari tanggal 27 November sampai hari ini, itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian dan kondisi cuaca yang terus berubah. Kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan, daripada memakan mie instan, masyarakat tetap
memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salaryaya, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat, sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan salaf dan obat-obatan. Seperti itu rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Ahmad Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Apa waktu ya udah mulai gatal-gatal Bu, makan telur. Langsung makan telur. Terus apa lagi? Makan obat. Kadang-kadang ada ke sini apa ini? Surat tidur balik. Buat jamu sama buat gatal. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya, jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Takwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek udah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalaman ya, rata-rata pasien kayaknya trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa data warga yang kita periksa? Kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 12 pasien. Berarti ini sektor ini mobile, pindah-pindah? Kebetulan memang kita bergantian tempat, jadi kemarin seberang hari ini itu ada beberapa, jadi hari kedua ini kita dilihat mobile. Kalau untuk stok obat-obatan kita bagaimana sih? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit Indonesia difasilitasi dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan kita menunjukkan posko ini? Kapan? Kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan tentu akan ada bergilir mungkin per 2 hari ya selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas, jadi 2 hari selama 10 hari sampai mungkin satu ya darurat selesai, jadi kita gantian namun kan masa dokter Suti Aryani ya, Suti Aryani SPDP dari Rumah Sakit Dr. M. Jantung Pasar. Alergi tenggorokan. Berapa lama itu? Baru ini Pak, baru masalah inilah. Sejak gempa ini. Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang di sini Pak. Tidurnya gimana selama ini ya Pak? Kalau kami di sana nggak apa-apa Pak. Cuman saudara yang di sini itu yang patah-patahan Pak. Nama Ibu Darmayati. Kalau keluarga yang kena Indraya ini Revi masih di Tubuh Basah Pak. Tapi ketemu ya, udah selamat ya? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Apa yang dikasih sama dokter tadi Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Masih Tadi menunggu.
Periksa tensi sama alergi. sama alergi. Oh, alergi apa, Bu? Alergi kan kita sekarang kan banyak makan telur, Pak ya. Cuman itu yang ada sembako kita. Jadi itu. Padahal ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita sini kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang. Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang, dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang, dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang, dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak. Waktu ya. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menggerogoti kesehatan para pengungsi di Salereh Aye Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seorang pengungsi Darmayati mengatakan bahwa kondisi hujan yang masih menerpa wilayah Palembayan membuat kondisi fisik warga terus menurun. Selain kondisi cuaca, dalam beberapa hari terakhir warga juga harus merelakan waktu tidur mereka karena was-was akan bencana banjir bandang susulan. Bagi Darmayanti, dalam kondisi tanggap darurat ini, suplai makanan yang mayoritas telur turut mengimbau alerginya yang sudah lama tidak muncul. Dan selain Darmayanti, Erma Yulisa juga merasakan sakit serupa ditambah dengan penyakit kulit. Ia menduga penyakit kulit ini didapat akibat masih minimnya air bersih sehingga tidak sempat untuk mencuci kaki.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Rahmat Panji. Baik rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di wilayah Agam rekan? Apakah masih ada banjir susulan yang terjadi hingga saat ini? Baik, terima kasih rekan Arin. Saya informasikan ini sedang berada di lokasi kejadian atau di Salareai, Palambayan, Agam, Sumatera Barat. Pada siang hari ini saya informasikan sejak hari Sabtu tanggal 6 Desember hingga kemarin Minggu tanggal 7 Desember, hujan kembali terjadi di daerah pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda daerah ini. Khususnya di Agam, hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Dan pada hari ini kebetulan cuaca terlihat masih cukup cerah. Akibat hujan ini, debit air di sejumlah hulu sungai di daerah Agam, khususnya di Malala dan Palambayan, itu mengalami peningkatan. Peningkatan debit air ini sejauh ini menyebabkan banjir, tapi belum berkapasitas sebesar banjir bandang sebelumnya. Banjir ini hanya seperti luapan dari air sungai yang masih tersendat, karena memang proses pengangkatan material di aliran sungai belum sepenuhnya selesai atau belum sepenuhnya dilakukan oleh alat berat, karena memang selain pengangkatan material, tim gabungan juga melakukan pencarian dengan melakukan susur sungai. Jadi prosesnya masih membutuhkan waktu dan juga alat berat yang ada tidak mencukupi untuk segera menyusur atau segera untuk melakukan evakuasi di seluruh lokasi. Jadi hujan yang terjadi dalam 2 hari ini cukup memberi kecemasan pada warga, karena memang luapan aliran air di arus sungai masih menggenangi rumah warga bersama lumpur dan sejumlah material. Namun banjir bandang susulan sampai saat ini masih belum terdeteksi atau belum ada informasi lebih lanjutnya, rekan Arin. Oke, baik. Rekan Panji, bisa dijelaskan bagaimana isi curhatan hati yang warga sampaikan pasca bencana besar ini? Apakah benar banyak warga yang mengidap penyakit kulit buntut minimnya air bersih di lokasi? Baik, kalau untuk kondisi warga, pengungsi dan penyintas yang terdampak banjir bandang ini dalam beberapa hari terakhir, ini sudah 1 pekan mungkin sejak kejadian, hampir 2 pekan, sudah 10 hari ya. Dari tanggal 27 November sampai hari ini, itu kondisi masyarakat secara fisik mulai menurun karena masyarakat masih berada di tenda pengungsian, dan kondisi cuaca yang terus berubah, kondisi cuaca yang cepat berubah dari panas menjadi hujan membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun drastis, sehingga flu, demam, dan juga batuk itu banyak mengidap atau terjadi di masyarakat, khususnya anak-anak. Dan di posko-posko kesehatan itu beberapa warga juga mengeluhkan terdampak alergi telur, karena memang di posko bantuan kita tahu lauk terbatas dan kebanyakan lauk yang tersedia yaitu telur rebus. Jadi sehingga karena tidak ada lauk yang bisa dimakan, daripada memakan mie instan, masyarakat tetap memakan telur meski harus kembali alergi. Dan juga kondisi air bersih masih menjadi keluhan para pengungsi di Salareai, karena memang air bersih belum bisa didapatkan dengan baik karena harus di stok dari luar daerah atau luar lokasi, karena memang aliran sungai masih sangat kotor dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya aliran sungai tersebutlah jadi penumpang kebutuhan air masyarakat. Sehingga akibat minimnya air bersih ini ada juga masyarakat yang terdampak penyakit kulit. Namun di posko-posko medis yang tersedia di posko umum yang ada di sepanjang lokasi bencana, masyarakat bisa mendapatkan salaf dan obat-obatan. Seperti itu rekan Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Panji atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Apa keluhan di kota
Masuk ya. Udah mulai gatal-gatal Bu, makan telur. Lagi makan telur. Terus apa lagi? Makan. Kadang-kadang katanya mata kiri, kalau apa lagi nih? Surat biru balik. Allah. Buat jagung sama bergatal. Ya, jadi masyarakat kita ini, saya kan baru 2 hari di sini ya, jadi kemarin di seberang air dan di sini hari kedua kita di posko Masjid Taqwa ini. Jadi rata-rata memang pasien mengeluhkan batuk pilek sudah mulai nih, faringitis, keluhan gatal-gatal di kulit, kemudian hipertensi, kemudian tadi juga sembari cerita pengalaman ya, rata-rata pasien kayaknya trauma ya. Ini sampai saat ini sudah berapa data keluarga yang kita periksa? Kalau yang di posko ini tadi kita rata-rata udah mungkin 10 apa kurang lebih 10-12 pasien. Berarti ini posko ini mobile, pindah-pindah? Kebetulan memang kita bergantian di tempat. Jadi kemarin di seberang air itu ada beberapa. Jadi hari kedua ini tadi dilihat mobile. Kalau untuk stok obat-obatan kita bagaimana sih? Terus terang kalau kita ya untuk pengobatan standar masih cukup ya dipasok. Kalau kita kan dari rumah sakit yang Jamil difasilitasi dan alhamdulillah masih cukup untuk saat ini. Sampai kapan kita memberikan posko ini? Kan kalau himbauan dari dinas kesehatannya dari Kementerian Kesehatan, kita memang diwacanakan untuk akan ada bergilir mungkin per 2 hari selama 10 hari dokter-dokter yang bertugas. Jadi 2 hari selama 10 hari sampai mungkin status ya daruratnya selesai. Jadi kita gantian nama lengkap Masa Dr. Suti Aryani ya, Suti Aryani. Dr. Suti Aryani SPDP dari Rumah Sakit Dr. M. Jantung Padang. Alergi tenggorokan. Berapa lama itu? Baru ini Pak, baru masalah inilah. Sejak gempa ini Rumah gimana Bu? Rumah nggak apa-apa, cuma keluarga kena yang di sini Pak. Tidurnya gimana selama ini Pak? Kalau kami di sana nggak apa-apa Pak. Cuman saudara yang di sini itu yang patah-patah ada Pak. Sama Ibu Darmayati. Kalau keluarga yang kena Indrayani, Revi masih di tubuh Basmo Pak. Tapi ketemu ya, udah selamat Pak? Selamat Pak, tapi ini patah, kaki patah Pak. Masih dirawat. Apa yang dikasih sama dokter tadi Bu? Belum ada Pak. Belum ada. Masih Tadi menunggu. periksa tensi sama alergi. Pak. Oh, alergi apa Bu? Alergi kan kita sekarang kan banyak makan telur Pak ya. Cuman itu yang ada sembako kita. Jadi itu kan. Ada masalah dengan makan telur. Ya, jadi kan itu yang ada di kita sini kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Semakin hari korban banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera kian bertambah dengan ditemukannya puluhan jenazah baru. Berdasarkan data terkini BNPB pada Senin 8 Desember 2025 pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, sebanyak 950 korban tewas kembali ditemukan dengan 274 lainnya masih hilang.
Sejauh ini Provinsi Aceh masih memegang jumlah korban tewas terbanyak dengan total 386 jiwa, 101 hilang dan 4.300 mengalami luka-luka. Kemudian disusul dengan Sumatera Utara dengan korban tewas berjumlah 330, 78 hilang dan 647 terluka. Di urutan terakhir ada Sumatera Barat dengan total meninggal 234 jiwa, hilang 95 orang dan 112 orang terluka. Dari ketiga provinsi terdampak, total ada 52 kabupaten yang terkena imbas dengan 156,5 ribu rumah rusak. Berikut total kerusakan yang terjadi buntut banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni 1.200 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan rusak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 420 rumah ibadah rusak, 234 gedung atau kantor rusak, dan 435 jembatan rusak. Bencana banjir bandang Palembayan tak hanya merenggut Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.